Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Duhal Jumu'ah, NIM 210101171300083, akan mempresentasikan tentang Hospital and Staff Housing Complex, yaitu ini jurnal nomor 4. Ringkasannya, telah dilakukannya studi rekayasa nilai terhadap perkembangan desain tahap 3 atau 50% tahapan konstruksi pada kompleks perumahan staf dan rumah sakit. Studi ini mempelajari 4 sektor, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Diharapkan studi ini mampu mengkaji ulang dokumen desain dan mengoptimalkan biaya akibat desain terpilih. Dikaji kira-kira 35 proposal desain yang dibahas untuk menyimpan 10 hingga 12 juta dolar tergantung dari perkiraan hasil desain terakhir. Kemudian diikuti dengan penyimpanan hingga 1 juta dolar per tahun tergantung dari hasil alternatif desain. Berikut adalah topik pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu pertama, penjelasan singkat mendeskripsikan permasalahan dan situasi terkini. Yang kedua, deskripsi pekerjaan, yaitu menjelaskan jenis pekerjaan apa saja yang difokuskan untuk dilakukan studi rekayasa nilai. Yang ketiga adalah prosedur rekayasa nilai, yaitu tahapan yang dilakukan oleh tim rekayasa nilai untuk melakukan penilaian yang berdampak pada penghematan biaya, konstruksi, dan peralatan medis lainnya. Dan yang terakhir adalah laporan rekayasa nilai, yaitu hasil dan model yang diberikan oleh tim rekayasa nilai untuk ditinjau sesuai dengan penilaian yang dilakukan peninjauannya. Oke, ini adalah yang pertama, yaitu penjelasan singkat. Sebanyak 127 desain dikumpulkan selama peninjauan awal dengan dilakukan pengembangan pada 56 desain. Selain itu dihasilkan 22 saran desain perwakilan tinjauan tim rekayasa nilai. Proposal-proposal ini merupakan penghematan awal dengan potensi lebih dari 16 juta dolar dan biaya tambahan pada tahapan operasi, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan berkisar sekitar 265.000 dolar per tahun. Kemudian rekomendasi yang disarankan mengenai biaya konstruksi yang mungkin ditangguhkan untuk peralatan pendukung dan medis termasuk sejumlah 5 juta dolar. Sebagai masukan yang terpisah dari desain struktural, spesialis peralatan medis telah melakukan proses pendataan pada 3 bidang untuk menghasilkan pendapatan tambahan sekitar 100.000 dolar per tahun dengan cara yaitu menambahkan 3 tempat tidur untuk hemodialisis, 1 sistem suara ultra yang bergerak secara mobile, dan 2 mesin radiografik sinar X secara mobile. Kemudian bisa dilihat di sini adalah ringkasan rekomendasi utama. Dilihat dari segi arsitektural terdiri dari 16 item setara 3,5 juta dolar. Kemudian ada struktural dengan 2 item setara 130.000 dolar. Kemudian ada mekanikal 14 item setara 1 juta dolar dan penghematan 110.000 dolar per tahun. Selanjutnya elektrikal, yaitu 11 item setara 3,8 juta dolar dan penghematan 10.000 dolar per tahun. Dan yang terakhir adalah alat medis, yaitu 9 item setara 7,5 juta dolar dengan pendapatan tambahan 650.000 dolar per tahun. Ini adalah deskripsi pekerjaan, yaitu yang pertama kebutuhan di rumah sakit, ada jumlah tempat tidur 180 buah, luas wilayah 500.000 square feet atau 46.452 meter persegi. Penggunaan parkir ini berdasarkan 1 tempat tidur ditambah staf dan pasien rawat jalan. Kemudian penyediaan desain rencana harus terpenuhi. Perumahan staf diperlukan untuk mengakomodir semua dokter dan ditambah area rekreasi. Kedua, desain secara struktural, yaitu A, lapangan pada pelaksanaan pengolahan limbah air daur ulang limbah untuk aliran irigasi. Sistem udara bangunan pada perumahan utilitas, penyediaan oksigen, dan proses pembakaran sampah sisa. B, struktural, yaitu menggunakan sistem plat beton pada cetek berongga yang menggunakan kerangka beton. Kemudian yang ketiga adalah desain secara arsitektural, ada dinding interior, yaitu dinding partisi jenis drywall dengan 2,5 inch pada setiap sisi. Kemudian eksterior bentuk beton pada-cetak dengan 20% di atas jendela. Kemudian ini ada lantai, yaitu menggunakan vinil secara umum ruang lobi, dan lantai dasar menggunakan granit pada area-area terpilih. Kemudian ada material penyelesaian pemasangan dinding, dan pemasangan plafon atau langit-langit. Ini adalah sistem mekanikalnya, yaitu pekerjaan mekanikal meliputi sistem air panas, sistem osmosis, sistem drainase dari curahan air hujan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah sistem elektrikal, yaitu meliputi sistem standing generator, sistem sumber daya tidak terganggu, distribusi daya, pencahayaan, telecommunication, komunikasi radio, dan lain-lain. Selanjutnya adalah estimasi biaya awal. Perkiraan kemudian dikembangkan oleh manajer proyek dan disesuaikan serta
direkomendasi oleh perancang desain, yaitu untuk rumah sakit utama dan area pendukung setara 356.000 square feet atau 74 juta dolar dengan biaya unit sama dengan 210 dolar per square feet. Kemudian yang kedua, perumahan dan asrama ditambah area pendukung atau sekitar 197.000 square feet senilai 18 juta dolar dengan biaya unit 93 dolar per square feet, sehingga total estimasi biaya kurang lebih 93 juta dolar. Selanjutnya adalah prosedur rekayasa nilai. Sebuah tim fokus dibentuk untuk menganalisis desain proyek dengan menggunakan rekayasa nilai. Tugas dari setiap anggota tim adalah menganalisis proyek, menemukan pengeluaran yang tinggi, merekomendasikan alternatif, dan memperkirakan awal dan siklus biaya setiap kali terjadi suatu perubahan signifikan bagi sistem yang asli serta alternatif yang diusulkan. Selain itu, kriteria lain digunakan untuk memastikan rekomendasi yang diusulkan tidak mengorbankan fungsi penting dan penyelesaian proyek tepat waktu. Jadi bisa dilihat di sini tahapan dari prosedur dalam melakukan rekayasa nilai kompleks rumah sakit dan perumahan staf ini adalah sebagai berikut. Dimulai dari studi awal, kemudian rencana rekayasa nilainya, terus dilakukan tahapan informasi, kemudian dilanjutkan tahapan kreatif, dan yang terakhir adalah tahapan penilaian. Oke, kita lanjutkan yaitu tahap pengembangan. Selama fase pengembangan studi ini ide-ide terpilih diperluas menjadi solusi penerapan, kemudian dilakukan perbandingan dan penilaian sendiri terhadap perkembangan situasi terkini dari setiap desain. Kemudian pada saat tahap presentasi dan laporan adalah hasil atau fase terakhir dari studi rekayasa nilai, sehingga rekomendasi ini dilihat oleh tim rekayasa nilai, dan pada saat dilakukan workshop itu disajikan dalam bentuk laporan. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dan alasan yang masuk ke dalam pengembangan dari setiap proposal. Jadi di dalam setiap desain penilaian dari rekayasa nilai itu perlu adanya untuk mengetahui faktor ekonomi. Jadi pada jurnal ini disebutkan bahwa selama studi rekayasa nilai, ringkasan biaya konstruksi dan biaya siklus hidup direncanakan pada setiap elemen proyek. Data ekonomi dan asumsi yang dibuat untuk perbandingan biaya siklus hidup adalah sebagai berikut. Tingkatan diskon yaitu 10% digabungkan setiap tahun, kemudian periode analisisnya 30 tahun, pendekatan ekivalennya nilai sekarang dikonversi ke metode tahunan, pendekatan inflasi yaitu dolar. Kemudian ada faktor anuitas nilai sekarang itu 9,42, biaya operasi mulai dari energi 0,03 sen per kilowatt hour, dan biaya pemeliharaan yaitu 1-5% dari biaya modal tergantung jenis elemen. Ini bisa dilihat dari dokumen analisis fungsi pada rumah sakit, kemudian dokumen analisis fungsi pada perumahan staf. Bisa dilihat ini ada site work-nya, ini ada site work juga, mulai dari struktural, arsitektural, terus ada electrical, terus ini ada equipment, di sini juga ada mechanical, arsitektural, struktural, dan lain-lain. Nah, ini kemudian dilakukan cost work model atau model biaya per keperluan pada rumah sakit, dan ini adalah model biaya atau keperluan pada perumahan staf. Nah, dan yang keempat adalah laporan rekayasa nilai. Setelah dilakukan pembahasan terhadap 56 proposal ini menggambarkan sekitar 16 juta dolar untuk melakukan penghematan biaya awal dan lebih dari 265.000 dolar per tahun pada saat di awal penjelasan tadi. Nah, untuk menjamin berjalannya biaya rekomendasi yang diusulkan, digunakan estimasi biaya proyek yang dikembangkan oleh tim rekayasa nilai bekerja sama dengan desainer sebagai dasar biaya. Jika tidak memungkinkan, tim ini menggunakan data yang disediakan oleh perhitungan manajer proyek. Semua biaya siklus hidup didasarkan pada penggunaan faktor ekonomi. Bisa dilihat di sini adalah penghematan berdasarkan kategori kelompok. Ini adalah initial savings-nya sekitar 16 juta dolar. Kemudian di sini ada mulai dari secara umum, secara dari segi arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal, serta ada tambahan dari peralatan rumah sakit. Bisa dilihat di sini rincian dari penghematan berdasarkan kategori tahapan di rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah rekomendasi desain berdasarkan tim rekayasa nilai, yaitu pertama mengubah tata letak laboratorium klinis atau departemen hemodialisis, mengubah eksterior panel pracetak untuk rumah sakit dan perumahan staf, 3 mengubah sistem distribusi listrik, dan keempat menambah 3 tempat tidur untuk departemen hemodialisis. Nah,
Selanjutnya itu mengubah tata letak laboratorium klinis atau departemen hemodialisis, yaitu pada desain asli laboratorium ini berada di antara sumbu 10, 15, dan A dan F, terbagi menjadi area donor darah, laboratorium klinis, dan hemodialisis. Kemudian usulan desain yaitu mempertimbangkan penempatan ulang laboratorium sesuai dengan sketsa nomor A7. Bisa lihat di sini. Ini adalah rekomendasi rekayasa nilai pada lab klinis atau departemen hemodialisis, dan ini adalah dena sketsa A7-nya. Kemudian yang kedua, mengubah eksterior panel pracetak untuk rumah sakit dan perumahan staf, yaitu bisa dilihat dari desain aslinya membutuhkan panel dinding eksterior beton pracetak setebal 7 inch untuk rumah sakit dan perumahan staf. Kemudian pada usulan desain digunakan panel dinding pracetak 5 inch hanya untuk rumah sakit, dan menggunakan concrete masonry unit, plaster, dan cat tekstur untuk unit perumahan. Nah, ini bisa dilihat rekomendasi rekayasa nilainya dari 7 inch menjadi 5 inch. Kemudian ini adalah rekomendasi rekayasa nilai menggunakan beton pracetak di eksterior rumah sakit dan perumahan staf. Dan yang ketiga adalah mengubah sistem distribusi listrik, yaitu pada saat desain asli menunjukkan gedung gardu induk memiliki luas sekitar 9.500 square feet untuk menampung 6 trafo pada perumahan dan rumah sakit. Sedangkan pada usulan desain, itu penggunaan distribusi tegangan tinggi dengan memanfaatkan jaringan 13,8 kV ke berbagai tempat fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli, dipasang di luar ruangan dekat konsentrasi beban, dan direkomendasikan pad terpasang trafo dari jenis umpan loop. Ini bisa dilihat adalah cost worksheet-nya sama dokumentasi biaya pengeluaran dan rekomendasi rekayasa nilai konfigurasi ulang sistem elektrikal dan distribusinya di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah menambah 3 tempat tidur untuk departemen hemodialisis, yaitu berdasarkan dari desain asli terdiri dari 4 tempat tidur, dan usulan desainnya adalah merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan unit sebelum melahirkan atau prenatal. Pindahkan unit ke ruang yang lebih besar, bisa dilihat di ini adalah lampiran ringkasan siklus biaya di rumah sakit untuk kondisi ini. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.